Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu mengenai pertidaksamaan kuadrat dua variabel, yaitu bentuk Y lebih dari atau sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, dan Y kurang dari atau sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Masih bersama saya, Bapak Widarsanto SPD MSI. Jangan lupa yang belum tekan tombol subscribe, tekan tombol subscribe ya, dan jangan lupa beri komentar-komentar yang positif. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan min X kuadrat min 2X plus 8. Sekarang nomor 1 adalah tandanya lebih dari atau sama dengan, nanti yang nomor 2 tandanya adalah Y kurang dari atau sama dengan. Mari kita lakukan penyelesaian. Yang A, yaitu langkah A adalah menggambar grafik Y sama dengan min X kuadrat min 2X plus 8. Bagaimana langkah-langkahnya? Apakah kalian masih ingat waktu SMP? Sudah lupa ya? Oke, langkah yang pertama kita perhatikan nilai A-nya ya. Nilai A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Koefisien dari X kuadrat adalah min 1 ya. Kalau B itu nanti ini min 2 ya B-nya, kalau C nanti konstantanya itu 8. Ya, terlihat nilai A-nya adalah min 1 artinya negatif. Itu artinya grafik membuka ke bawah. Apa maksudnya membuka ke bawah? Ya, perhatikan gambarnya. Ini namanya membuka ke bawah. Kalau negatif itu membuka ke bawah. Jadi nanti kalau positif berarti lawannya membuka ke bawah. Jadi kalau positif nanti membuka ke atas. Ini langkah pertama. Langkah yang kedua, menentukan titik potong grafik dengan suku X. Syaratnya adalah Y-nya, nilai Z-nya sama dengan 0 ya. Kita punyai bahwa persamaannya adalah Y sama dengan min X kuadrat kurangi 2X ditambah 8. Y-nya kita ganti 0 ya, berarti 0 sama dengan min X kuadrat min 2X plus 8. Ekivalen ya, karena nilai X kuadratnya negatif maka kita jadikan positif ya, biar mudah untuk memfaktorkan, sehingga menjadi X kuadrat ya plus 2X kurangi 8 sama dengan 0 ya. Jadi sama di atas dikalikan min 1, atau dalam arti lain dipindah ruas ya, kalikan 1 atau pindah ruas, sehingga yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif, sehingga menjadi X kuadrat ditambah 2X kurangi 8 sama dengan 0. Ini bentuk persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat langkah selanjutnya adalah difaktorkan. Apakah kalian masih ingat bagaimana cara memfaktorkan? Berapa faktornya X kuadrat plus 2X min 8? Kita buat ini dulu ya, X titik-titik, ini X juga titik-titik. Titik-titik ini kita isi ya, dua bilangan. Jika dikalikan itu min 8, kalau ditambah itu plus 2 berapa? Kalau dikalikan negatif 8, kalau ditambah itu 2. Oke, betul ya. Berarti ini plus 4, yang sini adalah negatif 2 ya. Plus 4 kali min 2 itu min 8, plus 4 ditambah min 2 itu 2. Oke, betul ya. Selanjutnya berarti X ditambah 4 sama dengan 0,
atau X min 2 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan negatif 4. Negatif 4 diperoleh dari mana? Ya, ini plus 4 pindah luas, jadi negatif 4. Atau ya, X-nya berapa ini? Ini min 2 ya. Min 2 dipindah luas jadi betul ya. Jadi X-nya sama dengan 2 ya. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah berapa? Sumbu X itu adalah X, Y ya. Yang pertama ini X-nya min 4 dan Y-nya 0. Jadi titik pertama, titik potong pertama min 4, 0. Dan titik potong yang kedua ini ya, ini X-nya 2, Y-nya 0. Berarti 2,0 ya. Jadi sudah terjawab, titik potong dengan sumbu X adalah min 4,0 dan 2,0. Langkah yang ketiga yaitu menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Titik potong grafik dengan sumbu Y syaratnya adalah X-nya sama dengan 0. Jadi kebalikan dari yang tadi ya. Kalau titik potong dengan sumbu X itu Y-nya yang 0, tapi titik potong dengan sumbu Y syaratnya adalah X-nya yang 0. Kita sudah mempunyai persamaan kuadratnya adalah Y sama dengan min X kuadrat min 2X tambah 8. Kita ganti X-nya ganti 0 ya. Jadi min 0 kuadrat kurangi 2 kali 0 tambah 8 ya. 0 kuadrat 0 ya. Min 2 kali 0 juga 0. Jelas Y-nya 8. Gampang ya. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah berapa? Jangan sampai kebal ya. Koordinat itu X, Y ya. Jangan kebalik. Jadi X-nya dulu baru Y-nya. Berapa jadinya? Ya betul. Jadi 0,8. Jangan kebalik ya. Oke, langkah ketiga sudah. Langsung ke langkah selanjutnya. Langkah yang keempat yaitu menentukan koordinat titik puncak Y sama dengan min X kuadrat dikurangi 2X tambah 8 ya. Jelas A-nya itu min 1, B-nya min 2 dan C-nya 8. Bagaimana rumus koordinat titik puncak? Yaitu X, Y sama dengan min B per 2A, B kuadrat min 4AC dibagi min 4A ya. B kuadrat min 4AC ini nama lainnya disingkat dengan D besar ya. Apa itu D besar? Yaitu diskriminan. Jadi D itu B kuadrat min 4AC. Mari kita hitung dulu nilai X-nya ya. Nilai X adalah min B per 2A. Kita masukkan angka-angkanya ya, yang sudah kita tulis di atas ya. Kita masukkan angkanya yaitu min 2 per 2 kali min 1 ya. Min 2 kali min 2 kita hitung yang atas dulu ya. Berapa? Min 2 kali 2 jelas berapa? 2 ya, 2. Kemudian 2 kali min 1 ya, 2 kali min 1 min 2. 2 dibagi min 2 jelas min 1. Jadi nilai X kita peroleh sama dengan min 1. Selanjutnya kita hitung nilai Y-nya ya. Y-nya sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC dibagi min 4A. Kita masukkan angka-angkanya ya. Jadi min 2 kuadrat dikurangi 4 kali min 1 ditambah 8 dibagi min 4 kali min 1. Saya rasa tidak ada kesulitan untuk menghitung angka ini ya. Oke, sehingga ketemunya 4 dari mana? 4 dari min 2 kuadrat ya. Kemudian ditambah 32 dari min 4 kali min 1 itu 4 ya. 4 kali 8 32 ya, betul. Ini 4 dari min 4 kali min 1 ya, 4 ya. Selanjutnya berarti 36 dibagi 4, 36 bagi 4 sama dengan 9 ya. Jadi nilai Y-nya sama dengan 9. Jadi koordinat titik puncaknya adalah
berapa? Ya, min 1,9. Mari kita ingat kembali grafik yang pertama tadi, grafik membuka ke bawah ya, karena nilai A-nya itu negatif. Yang kedua, titik potong dengan sumbu X ya, yaitu min 4,0 dan 2,0. Yang ketiga, titik potong dengan sumbu Y berapa? 0,8. Dan titik puncaknya yang terakhir tadi min 1,9. Mari kita gambar pada sumbu X dan sumbu Y. Oke. Perhatikan di sini, ini sumbu X ya yang bawah, yang horizontal sumbu X, yang vertikal ini sumbu Y. Sudah kita peroleh ya, titik potong pada sumbu X ya itu min 4,0 dan 2,0. Titik potong pada sumbu Y yaitu 0,8 dan titik puncaknya adalah min 1,9 ya, sehingga ada 4 titik ya. Selanjutnya titik-titik ini kita hubungkan ya, kita hubungkan dengan garis sehingga akan membentuk kurva persamaan kuadrat ya, menghadap ke atas atau ke bawah ya. Mari kita hubungkan titiknya, akan menjadi apa ya? Oke, jadi seperti ini ya, sehingga kurvanya membuka ke bawah. Oke. Setelah itu kita lakukan langkah selanjutnya. Kita sudah memperoleh gambar grafik Y sama dengan min X kuadrat min 2X ditambah 8 pada langkah A. Langkah selanjutnya, langkah B adalah menentukan daerah himpunan penyelesaian Y lebih dari atau sama dengan min X kuadrat min 2X ditambah 8. Langkah selanjutnya yaitu uji titik. Apa maksudnya uji titik? Yaitu menguji daerah mana yang merupakan himpunan penyelesaian, apakah di dalam kurva atau di luar ya. Mana? Oke, kita pilih titik yang mana, bisa 0,0, bisa min 1,0, itu yang di dalam ya, bisa min 2,0, min 3,0 ya. Jangan memilih titik pada titik yang dilalui kurva, jangan ya. Kalau yang di luar bisa ini 3,0, 4,0 ya, dan selanjutnya ya. Bisa juga yang di luar itu 0,9 ya, itu yang di luar kurva. Tapi kita pilih titik yang mudah ya, titik yang mudah itu titik 0,0 ya, titik 0,0 itu berada di dalam kurva ya. Kita pilih titik 0,0 di dalam kurva ya. Ya, pilih titik uji 0,0 diperoleh ya. Kita ganti ya, Y-nya kita ganti 0 dan X-nya kita ganti 0 karena kita pilih titik uji 0,0, artinya X-nya 0, Y-nya juga 0. Sehingga menjadi apa ini? Menjadi 0 lebih dari atau sama dengan min 0 kuadrat kurangi 2 kali 0 ditambah 8 ya. Ya jelas ini 0 ya, jelas ini 0. Ya tambah 8 jadi 8. Ya. 0 lebih dari atau sama dengan 8. Benar apa salah ini? 0 lebih dari atau sama dengan 8. Ya, ini jelas salah ya. Jadi yang betul adalah 0 kurang dari, tapi ini 0 lebih dari, jelas ini salah. Sehingga coba kita gambar lagi. Jadi yang di dalam kurva itu salah karena tadi kita memilih titik 0,0. Titik 0,0 itu berada di dalam kurva ya. Jadi yang di dalam salah, yang di luar kurva itu benar ya. Di luar kurva ini benar ya. Sehingga yang benar kita arsir ya, kita arsir pelan-pelan pakai penggaris ya nanti ya, sehingga menggariskan seperti ini ya. Ya kita arsir pelan-pelan ya. Jadi daerah yang arsir inilah merupakan daerah himpunan penyelesaian. Jadi yang benar kita arsir ya. Jadi inilah ya daerah himpunan penyelesaian Y lebih dari atau sama dengan min X kuadrat min 2X ditambah 8. Kita ke nomor 2. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat ditambah X min 6. Penyelesaian.
Sama seperti tadi, langkah yang pertama A adalah menggambar grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 6 ya. Nilai A nya positif ya. Kenapa positif? Karena 1 ya. Koefisien dari X kuadrat adalah 1 ya. Hanya 1, nanti B nya 1 dan C nya min 6. Karena nilai A nya positif, yaitu koefisien dari X kuadrat, artinya grafik membuka ke atas ya. Kalau positif membuka ke atas ya, kalau negatif membuka ke bawah, balikannya ya. Oke, yang kedua, menentukan titik potong grafik dengan sumbu X ya. Syaratnya udah seperti tadi, syaratnya nilai Y nya sama dengan 0 ya. Y sama dengan X kuadrat tambah X min 6 ya, Y nya 0 ya, 0 sama dengan X kuadrat tambah X min 6 ya. Kemudian kita ekivalen dengan X kuadrat tambah X min 6 sama dengan 0. Kita faktorkan ya, X titik-titik kali X titik-titik. Berapa nilainya? Kalau dikalikan min 6, kalau ditambah 1 ya, berapa? Oke, jelas ya. Jadi jelas ini plus 3 ya, ini min 2 ya. 3 kali min 2 itu min 6, 3 tambah min 2 itu 1 ya. Sehingga X tambah 3 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Jelas ini X nya adalah min 3 ya. Oke, min 3 karena ini plus, pindah ruas jadi min 3. Atau ya ini berapa ini? Ini jelas sama ya, X nya sama dengan 2. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah berapa ya? Jangan lupa seperti tadi, X dulu baru Y ya. X dulu baru Y, berarti min 3,0 dan berapa nih ya, dan 2,0. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah min 3,0 dan 2,0. Langkah yang ketiga, menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y ya. Syaratnya X nya sama dengan 0. Ini mudah ya. Y sama dengan X kuadrat tambah X kurangi 6. Oke, X nya kita ganti 0 sehingga menjadi 0 kuadrat tambah 0 kurangi 6 ya. Dan Y nya adalah negatif 6. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah berapa? Jangan sampai kebalik ya. X dulu baru Y ya. Berarti titik potong dengan sumbu Y adalah ya 0, min. Langkah yang keempat, menentukan koordinat titik puncak Y sama dengan X kuadrat plus X min 6. Seperti biasa, kita tentukan nilai A nya yaitu 1, B nya 1 dan C nya min 6. Udah paham ya ini ya. Ini 1 min 6 ya. Selanjutnya kita tentukan koordinat titik puncaknya, yaitu rumusnya X, Y sama dengan min B per 2A, B kuadrat min 4AC dibagi min 4A. Kita ingat kembali, B kuadrat min 4AC ini namanya diskriminan ya, dengan simbol D ya. Kita hitung dulu nilai X nya yaitu min B per 2A. Kita masukkan nilai A nya dan nilai B nya, yaitu nilai A nya 1, B nya 1, sehingga menjadi min 1 per 2 kali 1. Jelas ini ketemunya negatif setengah. Kemudian kita hitung nilai Y nya dengan rumus Y sama dengan B kuadrat min 4AC dibagi min 4A. Kita masukkan nilainya, A nya 1, B nya 1 dan C nya min 6, sehingga diperoleh ya sama dengan 1 kuadrat min 4 kali 1 kali min 6 per min 4 kali 1, sehingga diperoleh ya 1 itu dari 1 kuadrat, kemudian plus 24 diperoleh dari min 4 kali 1 kali min 6, jelas dia plus 24, sehingga yang paling bawah ini min 4 diperoleh dari min 4 kali 1, sehingga 25
dibagi min 4 sama dengan negatif 6/4. Jadi koordinat titik punyanya adalah min setengah, min 6/4. Kita ingat kembali dari langkah yang pertama tadi ya. Grafik membuka ke atas ya. Kemudian titik potong dengan sumbu X adalah min 3,0 dan 2,0. Titik potong dengan sumbu Y adalah 0,6. Ya, mari kita gambar dalam sumbu koordinat X dan Y ya. Titik potong pada sumbu X jelas ini 2,0 dan min 3,0. Titik potong pada sumbu Y yaitu 0,6. Dan titik puncaknya adalah min setengah, min 6/4. Dari titik ini kita hubungkan sebuah garis seperti biasa akan membentuk sebuah kurva, yaitu kurva persamaan kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus X min 6 ya, inilah kurvanya. Kita ke langkah selanjutnya. Kita ingat kembali langkah yang tadi ya, kita sudah memperoleh gambar grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah Y kurang 6. Kemudian langkah yang B yaitu menentukan daerah himpunan penyelesaian Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat ditambah X min 6. Langkah selanjutnya adalah uji titik. Untuk uji titik seperti tadi, kita pilih titik ya di dalam kurva atau di luar kurva ya, di dalam kurva ya. Tentu kita milih yang titik 0,0 ya, ternyata titik 0,0 berada di dalam kurva ya. Kita pilih titik uji 0,0 sehingga diperoleh ya. Kita masukkan nilai X dan Y nya ya. X nya kita ganti 0, Y nya kita ganti 0 sehingga diperoleh 0 lebih dari atau sama dengan 0 kuadrat tambah 0 kurangi 6 sehingga diperoleh 0 lebih dari atau sama dengan min 6. Ternyata ini benar apa salah? Bahwa 0 lebih dari min 6 ya. Ya tentu benar ya, 0 lebih dari min 6 benar. Sehingga daerah yang di dalam ini adalah benar, jelas yang di luar kurva salah, yaitu kebalikan ya. Kalau dalam benar berarti yang luar jelas salah, tidak perlu kita uji titik ya. Sehingga daerah yang benar ini kita arsir ya, kita arsir ya, sehingga menurut seperti ini ya, kita arsir, artinya daerah arsir ini adalah daerah penyelesaian ya. Jadi inilah daerah himpunan penyelesaian bertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat ditambah X kurangi 6. Demikian yang dapat kami jelaskan, mudah-mudahan paham ya. Kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.